Selamat sore. Nama saya Nandes Putra. Dan nama saya Royski Sregar. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan kebijakan moneter dan fiskal. Definisi: kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan nilai inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif, uang ketat adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Operasi pasar terbuka. Cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah pada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Fasilitas diskonto. Pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Uang membuat jumlah uang bertambah. Pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Rasio cadangan wajib. Saat yang pertama ada mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Kedua, untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Yang ketiga, untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Pengertian fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Tujuan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jenis-jenis fiskal. 1. Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh, kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. 2. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. 3. Kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak sengaja yaitu kebijakan yang berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor
non pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Contoh kebijakan fiskal. 1. Tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. 2. Subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. 3. Penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Perbedaan moneter dan fiskal. Perbedaan kedua bisa dilihat dari tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Pada kebijakan moneter dikeluarkan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya kestabilan. Sekian presentasi yang kami bacakan. Terima kasih.